Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wakil Jabar. Ayo Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik bersama narasumber yang tentunya menginspirasi dan syarat informasi terkait tema tata ruang serta persetujuan bangunan gedung PBG. Dengan pembahasan tentang pentingnya persetujuan bangunan gedung, zonasi, tata ruang serta digitalisasi pelayanan untuk mempermudah masyarakat. Bersama saya Mas Putri, selengkapnya di iNews Jabar. Pemirsa, malam ini kita akan membahas tentang sosialisasi pentingnya regulasi bangunan gedung dan zonasi tata ruang bagi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, transformasi pelayanan dari bidang tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung untuk mempermudah masyarakat. Kita ketahui mengenai persoalan tata ruang menjadi hal yang sangat penting yang sedang diupayakan pemerintah baik pusat maupun juga daerah. Ketentuan tentang persetujuan bangunan gedung dan zonasi tata ruang juga perlu diperhatikan oleh masyarakat, termasuk dunia usaha. Beberapa payung hukum juga mengatur agar persoalan tata ruang ini menjadi lebih baik dan menguntungkan masyarakat. Penting untuk kita mengetahui komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan agar terciptanya tata ruang daerah yang mengedepankan kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Sangat menarik untuk membahas topik ini lebih lanjut. Untuk itu kita akan membahasnya dan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten pastinya, yaitu adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Bapak Denny Gunawan. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Ibu. Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Menarik kalau kita membahas mengenai zonasi tata ruang ya. Ini ternyata perlu diketahui terutama untuk para pelaku usaha. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak, mungkin Anda dapat menjelaskan apa itu zonasi tata ruang dan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Silakan Pak Denny. Jadi selamat malam pemirsa iNews TV. Mungkin kita akan mencoba menguraikan secara gamblang dan lugas tentang pentingnya daripada PBG dan zonasi tata ruang. Yes, betul. Zonasi tata ruang itu merupakan suatu zonasi tata ruang itu suatu pembagian tata ruang dalam pola ruang tata ruang untuk bisa di sana dilakukan suatu pembangunan berdasarkan KBLI yang diajukan. Artinya zonasi tata ruang itu sudah dibagi berdasarkan kepentingan. Secara garis besar ada dua. Ada sifatnya zona ruang yang bisa untuk dibudidayakan. Yang kedua, zona ruang dalam arti zona kawasan lindung atau tidak bisa dibudidayakan. Iya. Zona ruang yang bisa dibudidayakan bisa dalam bentuk zona ruang untuk permukiman, kawasan permukiman, kawasan untuk peruntukan industri, perdagangan jasa, sosial dan sebagainya. Sedangkan zonasi yang tidak bisa dimasuk dalam kawasan lindung itu masuk kawasan hutan, dan sekarang nambah lagi namanya lahan sawah yang dilindungi. Jadi pentingnya zona ruang kita ketahui untuk supaya masyarakat jangan salah dalam melakukan perizinan sesuai dengan pola ruang yang sudah diadakan. Sebab berdasarkan undang-undang pembangunan itu harus sesuai dengan pola ruang yang sudah ditetapkan baik dalam peraturan daerah maupun dalam peraturan bupati. Artinya tidak boleh ada yang sembarangan lagi dalam membangun sebuah bangunan gitu ya, apalagi kalau ini erat kaitan dengan usaha begitu. Nah mungkin saya juga ingin tanyakan, kenapa Pak akhirnya penting sekali untuk kita ini membuat sebuah pengaturan atau regulasi mengenai tata ruang bagi masyarakat ini? Ya, karena kita ketahui yang namanya tanah itu tidak bertambah. Tanah tidak bertambah. Luasnya tidak bertambah. Iya, betul. Jadi berarti di situ kita harus perlu mengadakan pengaturan supaya terjadinya keseimbangan antara lahan budidaya dan non budidaya. Yang kedua, kenapa perlu diatur pengaturan ruang dalam suatu pembangunan? Karena nanti tiap-tiap kawasan itu, tiap-tiap peruntukan ruang memiliki karakteristik yang berbeda dalam pemanfaatannya. Betul. Artinya kawasan yang masuk budidaya berapa sih koefisien yang diperlukan? Kemudian untuk kawasan lindung berapa sih izin yang bisa dibangun dan tidak dibangun? Artinya kita wajib mengetahui pola ruang peruntukan itu untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis, keseimbangan yang dinamis antara pembangunan yang berlanjut dengan kelestarian lingkungan. Jadi ada keseimbangan. Betul. Sepanjang keseimbangan itu bisa terjaga, artinya pola ruang yang digunakan oleh masyarakat itu bisa dilakukan secara bijak, maka insya Allah
kita bisa mengurangi dampak-dampak negatif adanya bencana dan sebagainya. Oke, itu menarik. Jadi ternyata bicara mengenai mengapa akhirnya penting untuk dibuat regulasi seperti ini, erat kaitannya juga bukan hanya dari sisi memang aturan itu perlu ada, tapi juga erat kaitannya dengan keselamatan juga sebetulnya ya. Ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Mungkin dapat dijelaskan juga di sini Pak Denny sehingga masyarakat juga bisa teredukasi dengan baik. Sebetulnya apa saja mungkin bidang-bidang yang memang menjadi tanggung jawab atau wewenang dari bidang tata ruang Dinas PUTR di Kabupaten Bandung ini? Ya. Mungkin Mbak, mungkin perlu saya jelaskan. Jadi kita bidang yang di bidang tata ruang itu istilahnya suatu bidang yang bermuanya fungsi atau tupoksi untuk menyiapkan regulasi, menyiapkan kebijakan pemerintah dalam masalah penempatan ruang dari mulai perencanaan, pemanfaatan sampai pengendalian. Artinya di bidang tata ruang itulah Dinas PUTR kita membuat regulasi sebagai kalau saya sebagai guidance ya, sebagai pedoman kita, baik kita maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan. Artinya di bidang tata ruang itu kita buat yang namanya RT/RW. Dari TRW kita turunkan adanya nama EDTR. Dan alhamdulillah sampai saat ini 2 komponen itu sudah dilakukan oleh Dinas PUTR dan sudah terintegrasi dengan Distar. Oke, menarik ya untuk kita bahas. Dan saya juga tertarik sekali sebetulnya untuk membahas dari sisi para pengusaha ya, bagi dunia usaha sebetulnya dengan adanya persetujuan bangunan gedung atau PBG ini, manfaat apa yang nantinya akan juga dirasakan sebetulnya oleh para pelaku usaha misalkan seperti itu, Pak? Jadi mungkin kita harus tahu dulu apa itu bangunan gedung, Mbak ya. Bangunan gedung ya, perlu kita ketahui. Persetujuan bangunan gedung. Sebetulnya persetujuan bangunan gedung kalau dulu orang nyebutnya IMB, izin mendirikan bangunan. Betul. Sekarang dengan keluarnya Undang-Undang UCK, kemudian ada turunannya, maka istilah namanya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Jadi PBG itu adalah peraturan istilahnya perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan yang baru, untuk mengubah, untuk memperluas, atau mengurangi bangunan sesuai dengan bangunan teknis yang berlaku. Artinya persetujuan bangunan gedung itu sifatnya lebih komprehensif. Karena di dalam persetujuan bangunan itu sekarang dilibatkan namanya tim penilai tenaga ahli atau TVA. Sehingga kita bisa mengatakan seseorang yang telah memiliki PBG itu secara kualitas sudah dijamin daripada bangunan gedung yang akan dia diberikan. Wow, ini jadi satu informasi penting ya pemirsa, bahwa ternyata dulu mungkin kita familiar dengan IMB atau izin mendirikan bangunan, tapi sekarang sudah berubah menjadi yaitu adalah persetujuan bangunan gedung. Dan pastinya ini akan memberikan rasa sekuritas bagi kita ketika kita memiliki PBG, ketika kita membangun sebuah gedung, apalagi berkaitan dengan tata ruang usaha, kita nggak perlu khawatir lagi karena ini pasti sudah sesuai dengan aturan yang ada begitu, dan masyarakat harus tertib ya. Kita harus punya atau mengantongi PBG ini sebelum kita membangun sebuah bangunan ya Pak ya, harus mengantongi dulu begitu ya. Oke, kita masih akan terus membahas di malam hari ini mengenai zonasi tata ruang dan persetujuan bangunan gedung ini, tentunya masih bersama dengan Pak Denny Gunawan, STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.